bersama dengan saudara pagi ini di sini. I'm very excited because I've never been here before. I was thinking last night as we came up the hill. Ya, ketika kami datang menaiki pebukitan tadi malam, just how far the gospel of the kingdom of Jesus Christ has come. Ya, saya bayangkan sejauh itu pula lah jauhnya Injil Yesus Kristus telah datang. Jerusalem is a long, long way away. Iya, jadi kubayangkan seperti dari Yerusalem sampai ke sini lah Injil itu sampai. Oh, ini berdiri perjalanan yang benar. 2,000 years ago, 120 men received the Holy Spirit. Iya, 2000 tahunan yang lalu, saudaraku, ada 120 orang menerima Roh Kudus. The Spirit have power to witness to the truth of who Jesus is. Iya, roh yang mereka terima, kuasa yang mereka terima untuk menjadi saksi memberitakan Injil Yesus Kristus. And Jesus commissioned them to go into all the world. Dan Yesus mengamanatkan, memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia. To make disciples, memuridkan bangsa-bangsa, to baptize them, membaptis mereka, and teach them to obey everything that He commanded. Dan mengajari bangsa-bangsa untuk menaati seluruh firman yang telah disampaikan. And I was told yesterday, 150 years ago, the gospel came here to Samosir. Iya, saya diberitahukan kepada saya tadi malam bahwa Injil datang ke Samosir itu tahun 1910-an, kurang lebih begitu. And some of the Batak people received the truth of the gospel of Jesus. Ya, dan sebagian dari orang Batak di pulau ini menerima Injil, menerima Yesus Kristus. Praise God. Terpujilah Tuhan, amin. Some of your maybe mothers and fathers, if you were raised in a Christian home. Mungkin bapak ibu saudara dibangkitkan sebagai ayah dan ibu dalam keluarga Kristen. So the gospel of the kingdom of Jesus has come very far. Jadi Injil Yesus Kristus sudah datang dari jarak yang jauh. Praise God. Terpuji Tuhan. But it has even further to go. It has even further. Dan bahkan harus masih pergi lebih jauh lagi Injil ini. And God's plan, dan rencana Allah, that His gospel would continue to go until it covers everywhere on the earth. Adalah supaya Injil ini terus berlangsung pergi sampai akhirnya memenuhi seluruh tempat. And the way, the vehicle, the way to get the gospel to the whole world is through the church. Dan kendaraan untuk Injil itu sampai ke seluruh dunia adalah melalui gerejanya, umatnya. Amen. Amin. I was born in Canada. Saya lahir di Kanada. I only met Jesus when I was 23 years old. Ketika usiaku 23 tahun udah ketemu Yesus. And then God moved me when I was 26 to Australia. Dan pada usia 26 tahun Tuhan pindahkan saya ke Australia. Called me into ministry in 2010. Panggil saya masuk dalam pelayanan tahun 2010. In 2016, God then moved me from Australia to New Zealand. Dan tahun 2016 Tuhan pindahkan saya dari Australia ke New Zealand. Ya, dari Australia ke New Zealand. And God for the last 12 years has enabled me to come here to North Sumatra to strengthen and encourage pastors. Dan selama 12 tahun terakhir ini Tuhan memampukan saya untuk terus-menerus datang ke Indonesia, ke tempat ini untuk menguatkan gerejanya melalui Injil. I could never have imagined when I was 23, when I first said yes to Jesus, where I would go. Ketika aku usianya 23 tahun, nggak dapat kubayangkan kemana aja aku bakal pergi. I didn't know where God was going to take me. Nggak tahu saya kemana Allah akan bawa saya. But I sought to be faithful and keep saying yes to Jesus when He opened the door. Tetapi saya menjaga diri saya supaya tetap saya mengatakan ya dan tetap setia kepada panggilan Tuhan Yesus. My hope and prayer as we've come from New Zealand to Samosir. Iya, harapan kami yang datang dari New Zealand ini untuk kita di Samosir, that you would hear from God through us. Supaya Bapak Ibu Saudara mendengarlah dari Tuhan melalui kami. Amin. And when you hear the Spirit
Spirit of God, you would say yes. Dan ketika engkau mendengarkan roh Tuhan, engkau akan berkata, ya. Don't say yes to me, Jangan katakan iya kepada saya, but when you hear the Holy Spirit speak to you, tetapi ketika saudara dengar Roh Kudus bicara kepada saudara, when you hear Him bring correction, ketika engkau mendengarkan Roh Kudus itu membawa koreksi, be obedient to the leading of the Spirit. maka taatlah kepada tuntunan Roh Kudus. Amin. When you feel the Holy Spirit give you strength, Ketika engkau merasa Roh Kudus kasih engkau kekuatan, when you feel the Spirit pouring courage into your heart, ketika engkau merasakan Roh Kudus mencurahkan semangat kepada rohmu, it's okay to get excited. It's okay to get excited. ya nggak apa-apa untuk kita bersemangat. Puji Tuhan. I'm trusting the work of the NCMI team is to strengthen and encourage and teach pastors. Ya, sebab saya percaya pekerjaan daripada NCMI ini adalah untuk mendorong, menguatkan, memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan. I know you have many challenges leading churches here in Samosir. Saya dapat menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak tantangan melayani Tuhan di Samosir. But we're here to remind you that if God is for you, who can be against you? Tetapi kami datang Bapak Ibu Saudara mengingatkan kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Amin. God is for you. God is for your church. God is for the church of Samosir. Tuhan ada buat saudara, buat gereja saudara, buat gereja di Samosir. God is for the church of North Sumatra and of Indonesia. Tuhan ada buat gerejanya di Sumatera, di Indonesia. Be encouraged. God is working through His church. Oleh sebab itu, semangatlah, ya, semangatlah. Amen. Amin. Amen. Brief introduction of NCMI. Ya, perkenalan singkat dari NCMI ini. If we go to Ephesians chapter 4, Marilah kita buka dari Efesus 4, apa ya, kita lihat di sana. verse 10. Efesus 4 ayat yang ke-10. Efesus 4. And we're going to read from verse 10 through to 16. Oke, semua sudah siap dengan Alkitabnya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 sama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke Allah Dia Kristus yang adalah Haleluya. The NCMI team is a team of apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Bapak Ibu Saudara, tim NCMI ini adalah tim yang terdiri dari panggilan sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Amin. They're gifts that God has given to the church. Ya, di mana karunia yang diberikan bagi NCMI ini diberikan kepada gereja-gerejanya. And God said He gave them to the church until they reach the unity of the faith. Tuhan bilang ke kami, berikan itu kepada gereja sampai mereka mencapai kesatuan iman. And when I look at the church in Selandia Baru and Australia, Dan Bapak Ibu, ketika saya lihat gereja di Selandia Baru dan Australia, and my 12 years experience in North Sumatra, juga pengalaman 12
17 tahun datang ke Sumatera ini, the church has not yet reached the unity of the faith and the maturity of Jesus Christ. gereja belum mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh. So that's how we know we still need these gifts to the church. Lewat itulah kami tahu bahwa karunia ini harus kami teruskan kepada gereja. Amen. Amin. And the goal is to grow the church, the bride of Christ, up into maturity. Dan panggilan itu adalah untuk membawa mendorong gereja sampai bertumbuh kepada kedewasaan. The bride is beautiful in the eyes of Jesus. Sampai mempelai itu mencapai keindahannya di mata Tuhan Yesus. He loves his bride, the church. Dia sangat mencintai mempelainya, yaitu saudara saya sebagai gereja. Jesus Christ died for the church. Karena Yesus Kristuslah yang mati buat saudara dan saya gerejanya. He died for all that will come to know him. Ya, dia mati supaya semua kita dapat kenal dia. But we have not yet reached maturity of Jesus. Tetapi kita belum mencapai kedewasaan di dalam Yesus. So our role as the NCMI team Jadi peraturan main kami sebagai tim NCMI is to bring teaching from the scriptures, adalah untuk membawa pengajaran dari kitab suci encouragement by the Spirit of God, yang disemangati oleh Roh Tuhan. correction if required from the Word of God, Juga koreksi kalau memang dibutuhkan dari firman Tuhan, to help the church grow up into maturity. mendorong kita sebagai gereja bertumbuh sampai pada kedewasaan. Amin. So if you hear me say something today, you go, I don't think that is true. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu Saudara dengar saya ngomong sesuatu dan saudara merasa kayaknya tak betul, You think, oh, maybe that's just Zelandia Baru or Australia church, but no, that's not true for the church of North Sumatra. sepertinya itu cocok untuk gereja di Selandia Baru, tapi nggak cocok untuk Samosir itu kayaknya. Then let's have a conversation at lunchtime or over coffee. Kalau ada yang kayak gitu, nanti pas jam minum kopi, cakap-cakap kita diskusikan gimana salahnya. With our Bibles. Dan tapi dengan Alkitab loh ya. With our Bibles. Nah, Not just opinion, nggak boleh hanya sekadar pendapatku, not just culture, tidak boleh budaya, not just tradition, bukan dari tradisi kita cakap, but what does God say about His church? tetapi dari apa yang Tuhan katakan tentang gerejanya. Amin. Amen. Very good. Bagus sekali. Let's go to 1 Peter Marilah kita buka dari 1 Petrus chapter 5. pasal 5, 1 Petrus pasal 5. We will have a time of Q&A. Nanti ada waktu kita tanya jawab. Sometime today, maybe after lunch. Mungkin nanti setelah makan siang ya. So if you have questions or you want more information about something that we share today, Mana tahu ada pertanyaan atau sesuatu yang harus ditanyakan, diseringkan tentang apa yang telah kita sampaikan hari ini. please write it down and you have an opportunity to Oke, ask mari it. dipersilakan catat dan kita akan nanti kupas itu pada jam tanya jawab. And the really, really difficult questions, I will ask John and Leader to answer. Kalau ada pertanyaan yang sulit kali, biarlah nanti kusuruh pendeta Jan Saragi dan pendeta Leader menjawabnya. Bagian yang sulit mereka lah itu. Be ready. Karena mereka siap untuk itu. All right. Let's read 1 Peter 5 verses 1 to 4 sama-sama. Sudah siap 1 Petrus 5 1 sampai 5 sudah siap ya, saya bacakan, saudara ikuti. Demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba.
Oke, ayat 4 sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Amen. Be shepherds. Jadilah gembala adanya. The word pastor is only used once in all of the scriptures. Kata gembala hanya sekali saja di dalam seluruh Alkitab. The original word, poimen, is always translated shepherd. Ya, kata aslinya itu kata shepherd, gembala. It's a verb, it's a doing word. Be shepherds. Itu bukan kata benda, tetapi kata kerja. Menggembalakanlah, begitu. And Jesus it says even here that the chief shepherd, Jesus is the chief shepherd. Dan bahwa Yesus adalah gembala agung, kepala atau ketua, ya, pimpinan dari gembala. Leadership in the kingdom of God is by shepherding. Jadi kepemimpinan di dalam kerajaan Allah adalah melalui penggembalaan. And that has always been God's way throughout history. Dan sepanjang sejarah itu selalu dengan caranya Tuhan. In Numbers chapter 27 verse 16, Di dalam Bilangan 27 ayat 16, Moses was told he would not enter the promised land. Musa diberitahu tidak akan sampai kepada tanah perjanjian. And he prayed to God and said, please give the people a shepherd. Apa yang dikatakan Musa? Tuhan, berikanlah kepada mereka seorang gembala. Kata Musa loh. Someone to lead them out. Seseorang yang akan menuntun mereka. To go into the presence of God before them to hear God. Masuk kepada hadirat Tuhan untuk dengar Tuhan. And to go out before the people. Dan untuk memimpin umat itu. It says in David, when David was anointed as king, Bapak Ibu Saudara ingat ketika Daud awal mula diurapi menjadi raja, he was a shepherd boy. Dia kan seorang gembala, ya, anak muda gembala dia kan. The things he learned and how to care for people, he learned first by caring for sheep. Jadi cara untuk menuntut bangsa Israel itu kali pertama dia pelajari melalui menggembalakan sejumlah domba, kan begitu. In 1 Samuel chapter 17, di dalam 1 Samuel 17, Bapak Ibu, 1 Samuel 17, when David was sent by his father to check on his brothers fighting the Philistines, ketika Daud ini disuruh oleh ayahnya untuk melihat abang-abangnya perang dengan orang Filistin, he left his father's sheep with another shepherd. Dia tinggalkan domba dari ayahnya itu digembalakan oleh gembala yang lain. Because he cared for the sheep and he knew how much the owner of the sheep loved them. Kenapa? Karena dia peduli dengan domba-domba itu dan dia peduli juga dengan perasaan yang punya domba itu. We as shepherds of God's people, kita sebagai gembala dari umatnya Tuhan, must always keep front of mind and center of our heart the value of the sheep to their master. Kita harus senantiasa terpusat di hati dan pikiran kita nilai dari domba-domba dari sang majikan itu. Ya, amin. We must care for the sheep, they're God's sheep. Ya, kita harus peduli kepada domba-dombanya Tuhan itu. Jesus himself, he said when he walked the streets of Jerusalem, he looked and said, all these people, they are lost. They are like a sheep without a shepherd. Ingat ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia memandang orang di sekitarnya dan dia berkata, wah, ini orang semua bagaikan domba tanpa gembala. Mereka ini terhilang. It says there in 1 Peter chapter 5, 1 Petrus 5 dikatakan, we serve those that are willing and eager to serve. Eager to serve in 1 Peter 5 verse 3. Oke, saya bacakan kembali dari 3 Bapak Saudaraku. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu,
tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. We are eager to serve. Leadership in the kingdom of God is servant leadership. Jadi memimpin di dalam kerajaan Allah ini adalah kerelaan untuk menggembalakan, memperdulikan domba-domba. Jesus said, "The Son of Man did not come to be served, but rather to serve and be a ransom for many." Kan Tuhan Yesus sendiri kan bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. So we as shepherds, the shepherds exist for the people, not the people for the shepherd. Nah ini perlu digarisbawahi ini. Jadi, adapun seorang gembala itu adalah untuk domba, bukan dibalik. Domba itu untuk kepentingan gembala. Ya, betul. Tajam ya. We exist for them, not them for us. Jadi kita ada untuk mereka, bukan mereka itu untuk saya. Ada untuk saya. And it says, when the chief shepherd appears. Dikatakan ketika gembala agung itu nanti datang muncul, hadir, will receive a crown of glory. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Everything we do in caring for God's people, we do it for Him, not for them. Jadi apapun yang kita lakukan, kepedulian kita kepada domba-domba ini, kita lakukan itu untuk Dia, bukan untuk mereka pula. We do things for the people, or with the people, but we do it for Him because they're His. Jadi memang kita lakukan pelayanan untuk domba-domba itu karena kita peduli, tetapi kita lakukan itu untuk Dia yang pemiliknya. Because if we do it for the people and forget about God, then we're doing it for Him. Jadi karena gini, kalau kita lakukan itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan, we'll get exhausted. Kita bakal capek. We'll get tired. Kita bakal lelah. We'll get bitter. Kita akan kepahitan. Because sheep bite. Karena domba pun bisa menggigit loh. And they kick. Bisa juga nendang. Hey, I know, I leave you behind. Udah begitu, udah tinggalkanlah kau. Keluarlah kau dari sini. We're doing it for the chief shepherd. Nah, tapi kalau We kita die for them. Kalau kita lakukan itu buat Dia gembala agung yang telah mati untuk domba-domba ini, so we're eager to serve them because we're serving Him. Maka kita pun melayani dengan sukarela karena kita melayani Tuhan. Amen. I believe all pastors want to be successful in ministry. Saya percaya bahwa semua kita gembala ingin sukses dalam pelayanan, kan gitu ya? And the world will tell you all kinds of measurement for success. Nah, kalau dunia ini bakal kasih tahu kita itu banyak jenis ukuran-ukuran sukses. Generally, when many church leaders get together, they talk about the three things the world measures success by. Biasanya kalau udah gembala dikumpul, mereka akan ceritakan ada 3 ukuran dunia ini tentang sukses ukuran dunia. The ABC of church success. Yaitu ABC-nya definisi sukses. Attendance. How many people in your church? Attendance. Yang absen, yang hadir. The bigger the church, more successful. Yeah. Kalau banyak yang hadir di gereja, berarti aku lebih sukses. B, building. Nice building. Big building must be very successful. Ukuran sukses yang kedua, building, bangunan.